Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi pembicara di depan para mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Bali di Taman Inspirasi Muntik Siokan Sanur, Jalan Mertasari, Bali. Sejumlah mahasiswa di Bali menilai gagasan Ganjar Pranowo soal dunia pendidikan, lingkungan hingga pentingnya politik untuk kaum milenial sangat jelas, inovatif dan realistis untuk dilakukan. Cosplay. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir. Tentu sebenarnya saya kesini ingin lebih banyak mendengarkan. Saya tidak akan berlama-lama, nggak usah terlalu banyak formal. Kalau formal itu biasanya kalau ngomong sama pemerintah. Iya. Udah nggak usah teriak-teriak, makan aja belum teriak. Siapa yang mahasiswa? Teman-teman, saya mau cerita aja. Kemauan untuk melakukan itu. Bahwa kurang iya, tapi itu tidak ada. Pendidikan politik mahasiswa di Bali seperti apa Bapak melihat? Enggak, saya pengen bertemu dengan anak muda aja sih. Tapi ternyata mereka pertanyaannya sangat kritis. Mereka paham betul persoalan yang ada di sekitarnya, ya sampah, ya politik, keterwakilan perempuan, perhatian pada pendidikan dan guru tadi. Menurut saya, ya itu masalahnya. Maka saya ajak anak muda, yuk kamu ikut terlibat, yuk kamu berpartisipasi, yuk. Mau jadi tim sukses saya, ayo biar praktek. Mau jadi tim sukses yang lain, boleh, silahkan gitu ya. Silahkan pilih, tapi yang penting adalah pendidikan politik untuk mereka. Sehingga mereka bisa terlibat, ada etikanya, ada moralnya, ada ilmunya. Sehingga anak-anak muda sejak awal dia mengerti mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana cara memilah dan memilih, sehingga dia punya determinasi yang bagus untuk menentukan. Menurut saya keren-keren lah hari ini. Pak, mendengar pendapat anak muda, kira-kira ini bakal nanti masuk ke dalam program Bapak mungkin ketika nanti Bapak terpilih? Kenapa? Pendapat mereka atau pertanyaan mereka kira-kira Oh banyak sih, antara lain tadi bicara sampah, bicara ekonomi hijau ya. Mereka concern betul pada persoalan itu dan itu penting untuk mendapatkan perhatian kita ya. Karena efeknya kan ada global climate change tadi disampaikan, penyakit, terus kemudian ya kondisi yang buruk. Pak, sekarang aja kebakaran tempat sampah di mana-mana. Ya, ayo kita bicara teknologi pengolahan sampah hari ini. Dan itulah concern mereka. Saya yakin banyak mereka yang mau dan punya ilmu. Maka mesti apa? Kita ajak mereka terlibat. Maka hasil riset-riset dari lembaga riset, peneliti, dari perusahaan, mesti kita ambil. Kita ambil pakai kekuatan sendiri, berdikarilah. Pak, jadi tentang pembahasannya Pak Ganjar hari ini itu tentang politik dan tentang pengatasan sampah yang ada di Bali dan memang betul sampah yang ada di Bali itu lebih dari 1.000 ton yang saya baca di artikel dan itu pengatasannya sungguh lama juga Pak ya, sungguh lama juga dan untuk masyarakat juga belum bisa bagaimana cara memilah sampahnya dan cara mengatur bagaimana bisa digunakan untuk seperti kerajinan ataupun di lingkungan juga. Terkait dengan gagasan Pak Ganjar tadi soal mengajak teknologi persampahan, ajak masyarakat untuk mengolah sampah, soal sampah gimana? Gagasannya ya sama seperti yang dibilang Pak Ganjar tadi, jadi kita juga harus pintar-pintar juga dalam mengolah sampah. Kalau dari kesimpulan saya juga sih seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin untuk pengatasannya itu selain bisa digunakan untuk kerajinan ataupun pengolahan seperti bahan limbah plastik paling utama sih ya Pak ya. Karena kan bahan limbah plastik ini sudah banyak banget untuk pencemaran di lingkungan terutama di hutan mangrove. Nah di hutan mangrove juga kan banyak ikan. Ikan itu kan banyak juga terperangkap di plastik itu dan itu membuat ikan ataupun hewan-hewan yang ada di laut itu semakin punah juga. Secara keseluruhan apa yang disampaikan Pak Ganjar puas nggak? Puas sekali. Dan untuk permasalahan sampah saya sangat puas sekali karena orang tua saya juga itu sebagai swakelola seperti pengatasan sampah di masyarakat, terutamanya di masyarakat di daerah rumah saya. Dan memang banyak sekali seperti gini, komplainan tentang TPA yang sedang kebakaran, seperti itu. Potong soal apa tawaran untuk jadi tim ses Pak Ganjar gimana? Untuk tawarannya sih saya suka seperti itu, cuman untuk di politik mungkin saya belum berminat gitu.
Doanya untuk Pak Ganjar. Ya. Doanya untuk Pak Ganjar. Ya, semoga Pak Ganjar bisa semakin maju, semoga juga bisa menang dalam pilkada tahun ini. Hadir juga turut dalam kesempatan kali ini. Kami cukup antusias bahwasannya calon-calon pemimpin nantinya yang menjadi presiden tentu sangat mendengar aspirasi daripada kawan-kawan muda, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa. Tentu ini suatu bentuk salah satu representatif, bukan hanya sekedar bicara anak muda saja, tetapi bagaimana mendengarkan aspirasi daripada anak muda nantinya. Kawan-kawan di sini juga yang hadir dominan dan mayoritas memang banyak kawan-kawan anak muda yang nantinya akan melanjutkan bangsa ini. Itu dulu pengantar dari kami. Mas tadi kan sudah menyampaikan beberapa unek-unek, beberapa kegelisahan ke Mas Ganjar dan dijawab langsung. Dari jawaban-jawaban itu melihat seperti apa nanti ke depan Mas Ganjar? Tentu kalau kami melihat memang dari jawaban-jawaban tadi adalah jawaban-jawaban yang memang kami rasa itu adalah satu jawaban-jawaban yang konkret, yang memang tidak muluk-muluk, yang apa adanya, yang memang melihat dari rakyat-rakyat kaum-kaum marhain yang dimana itu sangat-sangat perlu untuk ditinggikan, untuk diangkat. Saya rasa tadi jawaban-jawaban itu adalah satu bentuk solutif, konkret, dan memang kita tunggu nanti bagaimana implementasi dan realitanya. Bisa menjawab kegelisahan anak muda saat ini. Ya, saya rasa ini adalah upaya bentuk daripada calon pemimpin nantinya yang memang menjaring aspirasi anak muda dan bentuknya bagaimana nanti bisa terimplementasi, dan kami rasa sejauh ini jawaban-jawaban itu sangat-sangat realistis lah. Saya rasa seperti itu. Oke, dengan nama lengkap?